Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara kehidupan, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah saya siapkan berjudul Akan di kamar mandi. Saat majikannya tahu hal ini, yang ia dapatkan, seorang hartawan mengundang pembantu wanita untuk menghadiri jamuan makan malam bersama di rumah mewahnya. Ia juga berpesan pada pembantu itu agar sekalian mengajak anaknya. Tapi tak disangka, karena wanita pembantu itu merasa dirinya tidak pantas makan bersama dengan orang-orang kalangan atas, justru membawa perubahan besar pada anaknya sejak itu. Ada seorang ibu muda yang merupakan orang tua tunggal yang membesarkan anaknya. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya raya. Dia kerja di rumah tersebut dari pagi hingga petang hari dan pulang di malam hari, melewati hari-hari bersama putranya yang berusia 4 tahun. Setelah tuannya tahu kondisinya, sang tuan mengosongkan satu kamar untuknya dan anaknya. "Bawalah putramu ke sini. Mulai hari ini kalian tinggal di sini saja," kata tuannya. Tapi si pembantu menolak dengan sopan. "Terima kasih tuan." "Tidak tuan, saya tidak mau merepotkan keluarga tuan." Mendengar penolakannya, sang tuan pun tidak memaksanya, dan hal itu pun berlalu. Sebenarnya, si pembantu khawatir perbedaan si miskin dan si kaya yang menolak akan berpengaruh pada anaknya. Pembantu juga mempertimbangkan satu hal. Rumah majikannya sangat besar, ada banyak kamar. Kamar mandi saja ada puluhan. Bahkan, kamar mandi paling kecilnya jauh lebih besar dari rumahnya sendiri. Ia khawatir putranya yang baru berusia 4 tahun akan merasa perbedaan yang sangat besar bila ikut tinggal di dalamnya, dan ini akan mempengaruhi perkembangannya nanti. Suatu hari, majikannya akan mengadakan pesta di rumah. Banyak sekali tamu yang diundang, hingga kekurangan pekerjaan untuk melayani. Akhirnya, ia meminta si pembantu memintanya untuk pulang agak telat malam itu. Pembantunya mengiyakan. Hanya saja ia khawatir dengan anaknya yang akan merasa takut sendirian tanpanya di malam hari. Mengetahui hal itu, majikannya menyuruhnya menjemput anaknya ke rumahnya dan makan bersama dengan para tamu. Saat si pembantu menjemput putranya, tamu undangan pun sudah datang. Ia pun masuk lewat pintu samping dan menyembunyikan anaknya di suatu kamar mandi yang tidak begitu diperhatikan majikannya. Kemudian ia mengambil piring di dapur dan menyajikan sosis dan roti yang sengaja dibelinya untuk putranya saat perjalanan pulang tadi. Anaknya ini tidak pernah masuk ke ruangan semewah ini. Ia tidak tahu apa itu kloset, tidak paham dengan pajangan warna-warni yang ditaruh di atas wastafel marmer. Tampak merah dan gemerlap. Aroma di ruangan itu membuatnya bukan main senangnya. Si pembantu mengatakan kepada anaknya, "Ibu mengajakmu ke pesta ini, tapi kamu tidak boleh makan dan duduk bersama dengan orang-orang dewasa di sana, karena kamu masih kecil."
Sang tuan rumah lalu kembali ke ruang utama pesta. Dan dia mengatakan kepada teman-temannya yang tidak mengerti, "Saya tidak akan pernah lupa. Pada suatu hari beberapa tahun yang lalu, ada seorang wartawan dan banyak orang-orang di kalangan jet set telah melindungi harga diri seorang bocah berusia 4 tahun dengan ketulisan dan hati nurani mereka. Memberi jauh lebih membahagiakan daripada menerima." Benar-benar tersentuh dengan tindakan hartawan itu. Ia rela melepaskan figurannya sebagai sosok yang dihormati demi melindungi harkat diri anak itu. Yang membuat seorang dihormati bukan karena kaya atau tidak, tapi rela berkorban untuk orang lain. Sekeping hati yang tulus menunjukkan perhatian dan memikirkan perasaan anak-anak bisa mengubah nasib dan masa depan anak itu, dan membuat orang-orang bisa melihat seisi indah dari sifat manusia. Demikian, sahabat kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini. Akhir pembahasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.